Pada modul 11 kita akan membahas materi terkait sumber modal atau nanti kita juga akan berbicara tentang pendanaan karena sebelumnya sudah kita bikin perencanaan lalu sudah kita berbicara panjang lebar terkait tentang starting bisnis dan sekarang kita akan masuk kepada sumber-sumber modal itu dari mana aja. Dari asal pendanaan, kita dapat secara mudah membagi pendanaan itu terbagi menjadi dua, yaitu dana internal ataupun yang bersumber dari eksternal ya. Nah, terkait dengan dana internal, ini dana yang dihasilkan dari dalam, tentunya paling sering digunakan. Nah, kira-kira apa saja dia? Nah, ini dia ada 5 macam ya yang dapat kita jadiin sumber dana internal. Pertama, keuntungan ya, profit dari bisnis kita. Profit itu nanti bisa kita putar lagi menjadi modal bagi usaha kita. Lalu kita juga bisa menjual aset ya, salah satunya juga menjual aset pribadi pemilik yang bukan milik usaha ya. Milik usaha juga merupakan aset milik usaha juga merupakan sumber dana internal apabila aset itu tidak penting atau tidak pada saat ini tidak diperlukan ya. Kemudian pengurangan modal kerja ya, yang awalnya mungkin kita mau memproduksi sekian ratus unit lalu kita kurangi sekian unit hanya untuk menambah mungkin memodal kita untuk bikin penambahan kapasitas, tentunya kita butuh modal juga yang besar. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita mengurangi jumlah produksi sehingga dana itu bisa kita alihkan untuk modal yang untuk mengembangkan usaha. Dan nantinya modal kerja nanti akan balik lagi apabila produksi kita udah mulai berjalan seperti normal atau bahkan sudah meningkat kapasitas produksinya. Lalu yang keempat, bisa saja dana internal itu didapat dari penundaan membayar utang. Nah, terkait utang dan piutang, bagi kita pengusaha, untuk misalnya kita punya tagihan yang harus dibayar ke supplier kita, kita coba dinegosiasikan lagi, bisa nggak kita nanti membayarnya dalam waktu tertentu karena nanti karena ada uang yang akan kita bayarkan itu masih kita perlukan untuk mengembangkan modal. Nah ini, tapi sebaliknya, nah ini dia, karena kita sebagai pengusaha, kita malah pada saat kita membutuhkan modal atau suntikan dana, kita malah meminta atau menarik piutang ya. Nah itu, kalau misalnya kita berhutang, kita tunda dulu bayarnya. Pada saat kita punya piutang, ya piutang itu harus kita kita tagih ya untuk mendanai modal yang perlu kita perlukan untuk macam-macam ya, untuk pengembangan usaha, untuk meningkatkan kapasitas produksi dan macam-macam. Nah, ada lagi nanti sumber dana internal jangka pendek. Ini pengusaha, di mana di sini pengusaha dapat mengurangi aset jangka pendek seperti persediaan ya, inventory ya. Lalu uang tunai dan juga barang-barang modal usaha lainnya, ini hal-hal semacam ini merupakan sumber dana internal jangka pendek ya. Lalu nanti ada lagi syarat pembayaran dari, nah ini penjelasan dari penundaan membayar utang. Syarat pembayaran dari pemasok atau supplier kita kalau bisa diperpanjang ya. Mau awalnya harusnya jatuh tagihan itu bulan depan, kenapa kalau misalnya bisa kita negosiasi, bisa nggak 2 bulan lagi baru bisa kita bayarkan karena kita perlu banget untuk mendanai usaha kita. Ini dalam konteks kita butuh dana ya untuk memodali pengembangan usaha atau segala macam ya. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait tentang dana internal. Nah,
tidak menutup kemungkinan juga kita juga memerlukan dana dari yang bersumber dari eksternal. Nah, kriteria untuk mengulang evaluasi dari dana dari eksternal ini, tentunya kita pertama yang kita lihat itu seberapa lama dana yang akan kita mintakan atau kita dapatkan dari eksternal ini tersedia, ya. Contohnya pinjam ke pihak bank, tentunya mereka punya tenggat waktu kapan pembayaran pelunasannya, ya. Terus kalau ke walaupun bukan ke bank atau meminjam ke pasti ada tenggat waktu yang harus kita bayarkan pada saat kita membutuhkan pinjaman, ya. Selanjutnya biaya yang terlibat. Nah, biaya yang terlibat ini kalau misalnya kita ke bank atau ke lembaga keuangan, pastinya ini ngomongin tentang bunga, terus kira-kira nanti bunga yang dibayar berapa dari total pinjaman kita. Nah, ini termasuk biaya yang terlibat. Yang ketiga, bisa saja bukan pinjaman, bisa saja nanti pendanaan dari eksternal itu kita menarik investasi, ya. Ada investor. Nah, tentunya nanti ada kendali perusahaan yang hilang. Nah, kendali perusahaan yang hilang ini akan menjadi pertimbangan kita pula untuk memutuskan kita itu ngambil pinjaman atau investasi. Nah, terkait kendali perusahaan yang hilang, itu berbicara bagaimana kita mengambil atau memanfaatkan dana eksternal ini, pendanaannya itu berapa berupa utangkah atau ekuitas. Nah, ini nanti ada pendanaan dari utang dan ada pendanaan dari ekuitas. Apa maksudnya pendanaan dari utang? Ini pendanaan dari utang seperti yang kita ketahui adalah mendapatkan dana pinjaman untuk perusahaan. Nah, namanya dana yang dipinjam pasti nanti ada pengembalian, ya, dengan bunga dan segala macam ketentuan yang berlaku pada saat kita meminjam dana, ya. Sementara pendanaan dari ekuitas merupakan dana untuk perusahaan yang dimana nanti investor memberikan pendanaan modal, tapi dengan imbalannya merupakan hak kepemilikan. Modelnya adalah bagaimana kontraknya antara si investor dan juga si pemilik usaha, ya, atau kita biasa sebut investasi, ya. Nah, pendanaan dari utang, penjelasan lebih komplitnya itu merupakan pembiayaan berbasis aset, karena nanti aset yang akan kita istilahnya kita uh, yang kita jaminkan, ya. Uh, Seperti penjelasan berikutnya, dana pinjaman berikut bunga juga harus dikembalikan. Nah, ini dia utang. Sementara pendanaan dari ekuitas ini nggak perlu agunan. Hanya kita menawarkan kepada investor bagaimana perjanjian kita dengan investor, menawarkan bentuk-bentuk posisi kepemilikan. Ya, apakah nanti profit sharing, apakah dalam bentuk saham, profit sharing sekian persen, segala macam. Nah, ini bedanya antara utang dan ekuitas. Nah, ini dia terkait dengan pemilihan pendanaan eksternal, baik kita memilih utang ataupun ekuitas, ada beberapa yang perlu kita perhatikan, ya. Bagaimana kita mau memilih antara jenis pembiayaan utang ataupun ekuitas. Pertama yang pasti kita pertimbangkan itu adalah ketersediaan dana. Kita melihat dulu dana yang kita perlukan, terus dana yang kita punya. Kalau misalnya kecil, kalau misalnya kita berbicara tentang dana yang kita perlukan, kita bagaimana dana besar atau dana kecil. Kalau misalnya dana kecil, lebih baik kita minjam. Kenapa? Karena dalam jumlah yang kecil, kita nanti setelah kita dapatkan, setelah kita mampu membayar, ya udah kita sudah terlepas dengan tanggung jawab dengan si pihak eksternal. Tapi kalau kita butuh dana yang besar, biasanya sih lebih baik kita invest, ya, karena kita perlu dana yang besar itu mungkin dalam jangka waktu yang lama, sehingga kalau kita membayar akan biasanya kalau hutang itu kan harus cepat dibayar. Tapi
Tapi kalau misalnya kita invest, merekrut tim atau sekutu ya, nah ini nanti bisa kita bayar melalui profit sharing. Ya, ini tergantung dari usaha tersebut. Lalu aset yang kita punya ya, biasanya dari pendanaan hutang itu akan melihat karena dia butuh agunan ya. Nah, dia butuh agunan, tentu saja nanti yang meminjamkan si pengusaha, contohnya bank, itu akan melihat agunan dari pinjaman tersebut. Nanti kalau misalnya tidak mampu dia membayar pinjaman, agunannya bisa ditarik oleh pihak peminjam ya, yang meminjamkan dana maksud saya. Lalu suku bunga yang berlaku pada periode kita ingin atau membutuhkan dana itu juga menjadi penentu ya. Tentu terkait dengan suku bunga kita ada keputusan meminjamkan atau tidak. Melakukan peminjaman atau tidak, atau hanya kita mencari investor semacam itu. Lalu nanti di sini faktor yang menurut buku Rich ya, semua pembiayaan juga memerlukan beberapa tingkat ekuitas. Bisa saja nanti campuran ya antara utang dan ekuitas. Itu kalaupun kita berminat untuk mencari investor, ada tingkatan-tingkatan persentase si investor untuk berinvestasi di perusahaan kita ya. Jumlah ini nanti akan bervariasi menurut ukuran usahanya juga. Nah, itu dia tadi pembukaan terkait jenis pendanaan. Di bagian ini kita akan bahas mungkin tidak terlalu banyak, tapi yang biasa dipopuler dipakai oleh bisnis kecil ya, itu ada 3 biasanya. Itu dana pribadi, yang kedua itu dana dari teman ataupun keluarga, yang ketiga itu dari bank. Nah, sebenarnya di buku Hisrich banyak ya membahas tentang sumber-sumber modal. Cuma pada video kali ini kita bahas 3 saja. Nanti akan kita ulas sumber-sumber pendanaan di lain kesempatan. Nah, yang pertama itu dana pribadi. Nah, dana pribadi ini adalah dana yang tanda kutip ya di sini paling murah dalam hal biaya dan pengontrolannya ya. Karena kita mengendalikan yang namanya dana kita sendiri, kita nggak perlu mengeluarkan biaya bunga apa segala macam karena ini memang sumbernya dari personal si pengusaha. Tapi tidak menutup kemungkinan, ini juga penting juga ya kalau kita itu menarik dana dari eksternal ya, karena dana pribadi kalau misalnya kita pakai dana pribadi itu terlalu berat ya kita menggunakannya. Cuma kalau misalnya kita biasanya dibantu juga dari dana eksternal, baik itu minjem dari keluarga, teman, atau lembaga yang seperti bank ya. Sumber dana pribadi, nah bisa dari savings ya, savings tabungan sendiri. Life insurance juga bisa. Kalau misalnya pernah dengar istilah nanti ada Small Business Administration Business Loan, SBA Business Loan, nah itu juga melihat si pengusaha itu bisa minjem kalau dia punya life insurance. Nah ini bisa. Atau kita menggadaikan aset personal kita, mau rumah atau mobil, atau bahkan menjual mobil. Kalau misalnya mobilnya lebih dari satu di rumah atau berlebih mobil Lamborghini di rumah, ya udah jual aja kalau memang nggak penting-penting banget, tapi kita alihkan aset itu menjadi modal tersebut untuk membuat usaha ya. Nah, biasanya sangat gampang melihat komitmen si pengusaha terhadap si usaha tersebut itu dilihat dari seberapa besar dia menanamkan modal dari dana pribadinya tersendiri, sehingga kita bisa melihat komitmennya dalam melakukan usaha. Nah, selanjutnya capital yang dari family and friends ya. Ini biasanya kalau ngomongin tentang keluarga dan teman, ini biasanya dia cenderung untuk berinvestasi daripada meminjamkan uang ya. Karena kenapa? Mereka sudah mengetahui karakter dari si pengusaha, jadi punya hubungan secara emosional ya,
kira-kira semacam itu, sehingga mengetahui karakter masing-masing. Nah, ini sudah saya pernah bahas di bagaimana kita menyusun business plan, di mana kita mau mendapatkan dana dari investor. Dari investor pasti melihat karakter si pengusaha tersebut. Berbeda nanti dengan bank ya. Keuntungannya ya, positifnya, di sini mudah untuk mendapatkan dana karena keluarga dan teman pasti sudah ngerti karakter kita. Kecuali kalau teman itu nggak percaya ya dengan kita karena sering ngutang tapi nggak dibayar, nggak pernah dilunasin. Nah, ini adalah tapi kalau misalnya kita karakter yang mudah dipercaya oleh keluarga dan teman kita pasti akan mendapatkan dana lebih mudah. Dan biasanya mereka juga lebih sabar daripada investor lainnya, ya. Karena dia mengerti ada hubungan emosional dengan si pengusaha. Selanjutnya, minusnya, karena saking dekatnya, biasanya dia memberi input langsung terkait dengan operasional ataupun kegiatan produksional ya si usaha tersebut. Nah, ini kan sebenarnya kalau berbicara tentang proses produksi operasional itu kan merupakan ranahnya si pengusaha, dan kadang karena keluarga dan teman ini dekat, dia sering memberi input yang sebenarnya si pengusaha belum tentu suka dengan masukannya ini. Nah, bagi pengusaha tentunya walaupun hubungan dekat dengan keluarga dan teman, pasti perlu juga perjanjian formal terkait ya, berbicara nih ngomongin tentang uang ya kan. Berbicara tentang nanti jumlah uang yang sebenarnya kita bicarakan dalam kegiatan investasi atau meminjam dana dari keluarga atau teman. Lalu apa saja syarat dan ketentuan dari uang tersebut. Hak dan tanggung jawab investor juga harus kita batasi ya untuk mengurangi yang minus ini ya, karena dia lebih sering memberi input langsung terhadap operasional usaha. Tentunya kita beri juga di situ dalam hitam di atas putih ya, bahwa apa saja sih hak dan tanggung jawab masing-masing pelaku ini, investor apa, pengusaha apa. Terus langkah yang harus diambil nih harus dari awal. Langkah yang harus diambil bila bisnis gagal, kan tidak menutup kemungkinan bisnis gagal, itu harus benar-benar didudukan di awal. Ini jangan sampai family and friends ini nanti malah putus hubungan gara-gara usaha gagal. Nah, ini sering terjadi ya. Nah, yang terakhir yang kita bahas pada video kali ini, sumber pendanaan dari bank ya. Sumber pendanaan dari bank ini sudah pernah kita sampaikan atau kita bahas di penyusunan business plan, di mana bila business plan ini ditujukan untuk mencari dana dari pihak bank, mereka juga punya penilaian-penilaian. Nah, biasanya penilaian-penilaian itu sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Keputusan bank memberi pinjaman itu bisa kita lihat dari 3 poin berikut. Pertama, berdasarkan informasi kuantitatif dan penilaian subjektif terhadap usaha kita. Ya, dia punya analisa tersendiri, ya, punya riset tersendiri bagaimana atau akhirnya nanti dia memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha. Lalu dia juga akan melihat laporan keuangan pada masa lalu, kalau misalnya pendanaan usaha ini sudah berjalan, atau dia juga bisa melihat kita merencanakan seperti apa nanti keuangan kita, cash flow kita seperti apa. Nah, ini pasti akan dilihat oleh pihak bank. Lalu yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya, itu kemampuan si pengusaha untuk membayar kembali pinjaman, lalu dengan biaya-biayanya sekalian ya, administrasi dan juga bunganya. Nah, namanya juga bank ini macam-macam ya yang ada sekarang. Tentunya nanti ada namanya, kalau di buku history ada istilahnya bank shopping procedure ya. Jadi kita memilih bank mana yang cocok untuk kita, apakah itu bank konvensional, BUMN, bank internasional dan segala macam. Tuh dia menawarkan produk pinjaman itu macam-macam. Maksudnya macam-macam di sini ada terms and condition itu berbeda-beda antara bank. Nah, silakan kita
tidak menutup kemungkinan, tidak ada salahnya ya kita melakukan survei. Standar prosedurnya lengkapi aplikasi, kira-kira dalam proposal bisnis mini ya, nggak terlalu komplit seperti yang sebelumnya. Apa-apa aja kita perlukan, evaluasi bank-bank alternatif yang rencana kita minta untuk mendanai usaha kita, lalu apa saja persyaratan dari mereka ya. Setelah memilih salah satu, pastikan mereka punya pengalaman pinjaman yang positif di wilayah bisnis yang kita geluti. Kalau misalnya bisnisnya terkait dengan perkebunan, pastinya ada bank-bank yang terbiasa mendanai usaha di bidang perkebunan ya, di sektor perkebunan. Lalu bikin appointment, sajikan proposal untuk pinjaman dengan baik ya. Kita menyajikan proposal juga, nama juga presentasi. Lalu kalau misalnya punya ini menawar yang proposal yang akan kita tawarkan itu jangan melebihi dana yang seperti dana yang lebih, maksudnya nggak boleh, maksudnya dana di sini hanya maksimum yang seperlunya kita aja gitu, layak ya, karena nanti khawatirnya kalau misalnya kita melebihi dana yang kita perlukan, yang seperti kita susun di perencanaan, nanti di situ akan tertimbun pendanaan yang besar sehingga kita nggak bisa, nanti khawatirnya nggak bisa kita mengembalikan dananya. Jadi sesuai dengan perencanaan kita aja gitu ya. Contohnya kalau misalnya butuh dana 100 juta, ya udah 100 juta aja, jangan dilebihin jadi 120 juta. Karena kita nggak merencanakan sisain 20 juta ini. Karena kalau misalnya 100 juta ini udah punya perencanaannya, 100 juta ini berkontribusi untuk usaha apa, produksinya, lalu mau beli teknologi apa saja segala macam, tapi 20 juta kan nggak mungkin kita letak di bank. Nah nanti kita juga akan kewalahan membayar bunganya. Nah gitu. Nah kira-kira itu dia 3 sumber pendanaan. Kira-kira kalau misalnya Anda sebagai pengusaha mungkin mulai dari skala kecil, kira-kira dari 3 pendanaan tersebut apa yang prioritas Anda usahakan. Lalu kalau misalnya kombinasi antara ketiga ini, kira-kira kombinasi uh, sumber dananya itu apa? Apakah dana pribadi seluruhnya, atau ada kombinasi dengan atau bahkan memakai ketiga-tiga sumber tersebut ya. Semoga ini nanti bisa menjadi pertimbangan bagi Anda. Sekian dulu modul 11 terkait dengan source of capital. Semoga bermanfaat.